Kemudian lafaz la tudomuna. Ini wajah pendalilan kita sebutkan tadi, sifatnya itu melihat Allah di dua tempat, la tudomuna. Apa makna la tudomuna? Makna la tudomuna dalam keadaan mudah, la tuzahimun wala yanalukum ad-daim. Maknanya tidaklah kalian saling berkerumun dan menutup satu di antara yang lain dari pandangan. Itu makna la tudomuna. Maka kalimat la tudomuna fi ru'yatihi telah datang di berbagai riwayat selain dari lafaz tudomuna, seperti datang di riwayat Yahya an Ismail, masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Ismail. Berarti Ismail siapa? Ibnu Abi Khalid an Qais Ibni Abi Hazim dari Jarir, dengan lafaz di Sahih Al-Bukhari la tudohuna. Catat, la tudomuna itu di riwayat yang kita baca, dari riwayat Al-Humaidi. Nah, di riwayat yang lain dari jalan Ismail an Qais Ibnu Abi Hazim dengan la tudohuna. Dua riwayat nih, la tudohuna dan la tudomuna. Dan di riwayat Ubaidillah ibni Musa an Ismail yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni di kitab Ar-Ru'yah, la tudoruna. Maka hadihi salasah, tiga lafaz ini di Sahih Al-Bukhari la tudomuna, dan yang kedua di Sahih Al-Bukhari juga la tudohuna, dan yang ketiga di kitab Ad-Daruqutni bukan di Sahih Al-Bukhari la tudoruna. Maka semuanya la tudomuna, la tudohuna, la tudoruna bimakna wahid, ay la tuzahimun wala yanalukum ad-daim, ay ta'ab au zulm fi ru'yatihi. Maknanya menafikan sifat kelelahan, kesusahan, saling menutup di antara kalian dinafikan. Maka inilah tiga riwayat di Sahih Al-Bukhari 2 la tudomuna, dan itu yang kita sebutkan di matan, dan di riwayat Ismail la tudohuna, dan di riwayat yang lain di Ad-Daruqutni bukan di Sahih Al-Bukhari la tudoruna. Semuanya kembali bimakna wahid. Maka ini wajah pendalilan. Kita sebutkan tadi bahwa sifat kita melihat Allah sangat mudah, di dua tempat dalam keadaan melihat dengan mudah. Kemudian di sini juga kaidah makna la tudomuna fi ru'yatihi, ataupun innakum satarawna rabbakum kama tarawna hada al-qamar. La tudomuna fi ru'yatihi, kalian tidak susah melihatnya. Maka kalimat kama tarawna, maka kaf huna yufidu tasbih. Al-kaf li tasbih. Maka kalimat kaf di sini untuk penyepertian. Maka maknanya disepertikan Allah dengan komar. Oh, awas ini. Emang Allah seperti komar? Maka di sini butuh penjelasan bahwa yang diinginkan kama, seperti. Kalian melihat Allah itu seperti rembulan, perlu ditambih. Jangan menuding kita Wahabiyun memang tukang menyepertikan Allah dengan makhluk. Astagfirullah pas membaca hadis ini. Wahabi menjadikan Allah bagaikan rembulan. Lihat rembulan. Nah, itulah Allah. Kita katakan bukan penyepertian zat dengan zat. Bahwa Allah wajahnya seperti rembulan, bukan. Atau Allah itu sendiri bulat seperti rembulan, bukan. Lalu apa maknanya? Kaifiyah. Maknanya kamu melihat Allah seperti kamu melihat rembulan, faham? Karena lafaz la tudomuna dan la tudohuna dan la tudoruna, yang tiga lafaz maknanya menafikan kelelahan, saling menutupi di saat melihat Allah.
Berarti apa? Satarawna rabbakum, kalian akan melihat Allah itu bagaimananya, bukan Allah itu bagai rembulan. Karena dinafikan setelah itu la tudomuna, kalian tidak bersusah-susah dalam melihat Allah. Berarti bukan datnya Allah itu sama seperti rembulan, tetapi melihat Allah itu mudah seperti melihat kalian kepada rembulan ataupun matahari. Fahim? Awas yang ngantuk di sini jangan keluar dari pelajaran terus, wah, pelajaran hari ini Allah bagaikan rembulan. Kama tarawna rabbakum, seperti kalian melihat rembulan. Kama tarawna hadal qamar, bahwa kalian akan melihat Allah kama tarawna hadal qamar, seperti engkau melihat rembulan ini. Yang ngantuk awas, itu si Kostner ngantuk. Melihat Allah bagaimana? Seperti rembulan. Allah itu bulat. Awas, jangan salah paham. Maka telah ditambih oleh para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah di Majmu' al-Fatawa, fasyabbaha ru'yah birru'yah. Maka yang diinginkan penyepertian ini adalah bagaimana melihat Allah dengan bagaimana melihat rembulan. Wa makna dzalik annahu sallallahu alaihi wasallam syabbaha ru'yah birru'yah. Ai kaifiyya ru'yatillah ka ru'yatil qamar. La al-mar'i bil mar'i. Tidak dat dengan dat. Bahwa Allah dengan rembulan, bentuknya Allah itu seperti rembulan, bukan, iya dan billah. Kenapa? Li'anna hadal ma'nal mumtani'. Karena makna Allah seperti rembulan itu dilarang di dalam syariat. Seperti Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama seperti makhluknya. Wa qala ta'ala fala tadribu lillahil amsal. Tidak boleh menyepertikan Allah dengan makhluknya. Ai fala taj'alu lahu asbahan, tidak boleh menjadikan Allah dengan makhluk. Jadi kalau begitu penyepertian di dalam hadis ini, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar, kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat rembulan, bukan Allah bagaikan rembulan. Ini tidak boleh sesuai pendalilan tadi, tetapi maknanya bagaimana melihat wajah Allah seperti melihat rembulan. Selesai dari wajah pendalilan, kemudian disebutkan oleh penulis di matan muttafaqun alaih. Apa makna muttafaqun alaih? Maknanya seperti disebutkan para ulama ahli hadis seperti Al-Iraqi. Makna muttafaqun alaih ay ma akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Wa huwa alladhi yu'abbiru anhu ahlul hadis biqaulihi muttafaqun alaih. Maka yang diinginkan adalah hadis ini sama-sama dikeluarkan Al-Bukhari di sahihnya dan Muslim di sahihnya. Maka kedua kitab ini disebutkan oleh para muhadithun ijma' sebaik-baiknya khobar setelah Al-Quran. Maka khobar setelah Al-Quran yang paling baik apa? Mattafaqa Al-Bukhari dan Muslim. Apa-apa hadis yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian setelah itu siapa turun? Matafarada bihi Al-Bukhari. Yang berkesendirian Imam Al-Bukhari. Setelah itu siapa? Muridnya. Matafarada bihi Muslim. Apa-apa yang berkesendirian Imam Muslim. Lalu kitab apa lagi? Kami dulu di Yaman tidak mengetahui. Maka murid-muridnya Syekh Muqbil mengatakan kitab Syekh kami Muqbil, Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Dan juga kitab Syekh Al-Albani di Silsilah As-Sahihah bisa dikatakan juga. Maka ini adalah kumpulan hadis-hadis yang sahih. Maka makna dari muttafaqun alaih tadi seperti disebutkan oleh Al-Iraqi dan begitu pun dijelaskan oleh Ibnu Shalah bahwa yang diinginkan dengan muttafaqun alaih adalah yutlikuna dzalika wa ya'nun bihi ittifaq Al-Bukhari wa Muslim. Kembali kepada Al-Bukhari dan Muslim. Lalu hukumnya bagaimana? Dikatakan oleh Imam Ibnu Shalah wa hadal kism jami'uhu maktu bisihhatih wal ilmil yakin an-nadhari waqi'un bihi. Maka faedahnya apa? Bahwa hadis ini sahih. Maka dari sini ijma' para ulama mengatakan khobar-khobar yang datang dari Nabi yang sahih setelah Al-Quran mattafaqa Al-Bukhari dan Muslim. Karena dua kitab ini sudah dalam keadaan puncak kesahihan. Disepakati oleh para ulama bagaimana Imam Al-Bukhari membuat hadis-hadis yang sahih ini dan juga muridnya Muslim.
Maka makna dari ucapan penulis, begitupun di sini hadis Jarir ini muttafaqun alaih, maknanya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan dari segi riwayat, maka dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Bayan Ibnu Bishr dan dari Mujalid, yang keduanya dari Qais Ibnu Abi Hazim dari Jarir. Maka madarnya kepada Qais Ibnu Abi Hazim dari Bayan Ibnu Bishr. Itu di mana di riwayat Abduh. Adapun di riwayat kita Al-Humaidi dari Ismail Ibnu Abi Khalid dari Qais Ibnu Abi Hazim dari Jarir. Maka ini yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari dua jalan, dari Ismail di riwayat Al-Humaidi, di riwayat Al-Humaidi yang ada pada kita, Ismail Ibnu Abi Khalid dari Qais dari Jarir, dan adapun di riwayat Abduh dari Bishr, dari Bayan Ibnu Bishr, baru dari Qais. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira. Maka dihafal matannya, dan insyaallah nanti malam mungkin kita membahas permasalahan ini dan selesai. Karena pada hakikatnya seperti bab yang terdahulu, kita tidak membaca semuanya, karena hadis-hadisnya akan bermakna seperti itu. Dan begitupun di pelajaran di malam mungkin kita akan menyelesaikan bab yang ke-12, karena hadis-hadisnya akan sama maknanya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka